main kaos, sempat main apa ya, brosur juga, cetakan-cetakan pada umumnya juga, sampai kemarin masih main di 2019 ya, 2019 sampai 2000, habis Covid kita masih main kaos juga, tapi akhirnya itu saya delete semua. Akhirnya Ronita sekarang fokus ke stiker gitu. Jadi kita benar-benar tidak ada produk lain selain stiker. Nah dari situlah saya mulai bisa fokus stiker ini mau diapain gitu istilahnya. Nah tadi penjelasan dari Pak Herlian Santosa ya dari Epson itu kan tentang label, tentang packaging dan sebagainya, itu udah sangat bagus dan sangat keren. Memang seperti itulah packaging sama labeling sekarang ini sangat berkembang, terutama sejak kasus Covid ya. Jadi orang kan butuh produk yang dikirim, produk yang dibeli online dan sebagainya, tentu itu butuh packaging sama butuh label. Nah kayak gitu. Ronita itu sebenarnya bukan pemain label atau pemain packaging, tapi saya melihat ada kesempatan di sana, yaitu custom label and packaging kayak gitu. Nah kalau orang-orang pada umumnya melihat industri makanan, Ronita itu nggak melihat dari industri makanan. Kita mencoba labeling yang dari industri lain, misalkan nih kosmetik atau packagingnya produk-produk otomotif, misalkan orang punya dia produksi bodi motor, dia kan juga butuh packaging kan gitu, dekal gitu misalkan, dia juga butuh packaging, juga butuh label. Nah kita main di sana. Contohnya gampangnya tuh orang bengkel itu misalkan dia produksi knalpot atau produksi baut misalkan gitu, dia juga butuh label. Nah mereka butuh label yang spesifik, yang berbeda dengan label makanan. Mungkin kalau makanan itu harus yang murah, harus produksi banyak. Nah kalau label-label seperti itu tadi yang kreatif yang bengkel itu tadi, dia butuhnya adalah yang unik, menarik, warnanya ngejreng, kuat gitu. Bahkan ekstrimnya kadang ditambal di knalpot nggak boleh lepas Pak, kayak gitu. Itu contohnya seperti itu. Nah Ronita mencoba menggarap ke sana, dan alhamdulillah itu cukup berhasil gitu, sehingga kita sampai sekarang tuh menekuni itu Pak. Jadi Bapak Ibu makanya tadi ketika saya baca-baca lagi judulnya seminar ini, oh ya kenapa saya disuruh di sini ya, mungkin karena salah satunya itu tadi gitu istilahnya, bahwa mungkin kita masih banyak yang label itu mikirnya makanan gitu, label itu mikirnya tentang industri food gitu istilahnya, padahal enggak juga. Padahal banyak market seperti itu tadi yang bengkel, atau saya tuh punya customer, saya nggak tahu dia untuk apa sebenarnya, tapi dia cuma nyetak itu 0102 gitu. Tapi ini bukan pemilu ya. Tapi memang yang dicetak itu hanya tulisan 0102 dan dia mintanya itu hanya tinta white gitu istilahnya. Nah dari situ dulu salah satunya kenapa ternyata industri-industri seperti ini bagus dan nggak dilirik pemain printing gitu. Jadi sebenarnya saya ngomong di sini ini agak bocorin, makanya nggak banyak-banyak aja. Karena ya itu tadi kebanyakan mereka semuanya pada labelnya itu makanan gitu istilahnya. Mereka yang kejar makanan, makanya printer A3 laris banget kan untuk kromo dan sebagainya. Padahal nggak usah ngeprint kromo pun sebenarnya cuannya juga cukup banyak gitu lah. Jadi ya ini sekedar sharing aja, karena memang saya hanya ibaratnya memang melihatnya seperti itu. Jadi saya sering lihat pamerannya Epson gitu, wah mesin ini keren, mesin ini bagus. Tapi untuk beli mesinnya nggak sanggup Pak, karena mesinnya kan masih mahal-mahal, yang label itu kan sampai miliaran dan sebagainya. Coba tapi di Ronita kita coba olah bagaimana dengan mesin yang nggak terlalu mahal gitu kan. Karena nanti kalau saya bilang murah, nanti vendor saya marah juga, Pak mesinnya nggak murah kan gitu istilahnya. Nah tapi kita coba dari mesin-mesin large format gitu kan. Saya kebetulan juga punya Epson gitu kan, punya mesin UV. Dari situ kita coba olah bisa nggak jadi label gitu. Tapi bukan label yang murah, label yang eksklusif, yang premium dan sebagainya. Dan alhamdulillah jalan. Ya ini cuman tadi saya nggak bawa slide, jadi juga nggak ada persiapan. Saya pengennya dibukain IG-nya Ronita, jadi nanti di situ ada beberapa sampel produk yang kita bikin, termasuk misalkan kayak kita bikin label yang emboss atau timbul gitu istilahnya. Nah itu ternyata sangat laku di anak-anak motor, yang seperti tadi saya bilang gitu. Orang yang punya usaha cucian mobil tentu butuhnya label yang bisa ditempel di mobil, yang tahan panas, tahan udara dan sebagainya. Jadi seperti itu sih kalau gambaran Ronita ini bagaimana memanfaatkan
industri label atau cetakan label yang demandnya memang lagi sangat naik atau sangat dibutuhkan, tapi dari sisi yang bukan label banget gitu istilahnya. Mungkin seperti itu aja Pak Hendra, bisa langsung tanya jawab lebih enak kayaknya. Oke, terima kasih Pak Roni. Ini agak lemot, sorry banget ini internetnya. Tapi tadi Pak Roni itu bilang untuk lebih detail bisa di IG-nya ya, di Instagram kita yang followernya 105.000 lebih itu. Oh, nah, selanjutnya bagi teman-teman tadi yang ingin bertanya, yang kurang jelas bisa langsung, nanti ada 3 narasumber kita, Pak Herlian dari Epson Indonesia, Pak Teguh dari Aksi atau 3D Printing, dan Pak Imam Saroni dari Purenda Printing. Silakan, kita masih cukup waktu, nanti satu sesi lagi nanti Pak Ali sudah menunggu dengan Vertical Max. Monggo, ada pertanyaan, ada yang kurang jelas? Silakan Pak Beni. Oh, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Beni Mulya. Saya ingin menanyakan ke 3 panelis nih. Yang satu Pak Herlian apa Budi Herlino nih? Iya. Pak Herlian, saya sudah lihat tadi presentasinya ya, masalah Epson Surprise L4 dan L6 ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, tadi kan tidak disebutkan secara spesifik tintanya itu base-nya apa? Pigment kah, dye kah, atau kan kita banyak mengenalkan ada sublimasi, ada dyeing, ada pigment, ada UV, ada ecosolvent. Nah, ini pertanyaannya saya, apa jenis tintanya? Dan ketika misalnya Pak Herlian bilang bahan bakunya itu sangat mudah kita dapat gak, atau harus khusus untuk yang seri L4? Kalau L6 kan kita tahu lah, itu UV system, jadi kan banyak media substrate yang bisa dicetakkan, maksudnya nggak pilih-pilih bahan gitu. 2 pertanyaan itu ya, jenis tinta dan bahan bakunya itu apakah harus Epson yang menyediakan, apa kita bisa beli di luaran? Yang kedua buat Pak Teguh, kita kan mengenal 3D printer yang downtime gitu, waktunya lama segala macam. Saya di luar ngelihat perkembangan teknologi 3D printing ini lebih, mereka tuh bisa buat semacam kayak rangkai sepeda atau dia bikin pondasi rumah gitu. Apakah kedepannya itu 3D printer itu akan mengarah ke situ juga sistemnya gitu? Dan bahan baku apa yang digunakan untuk membuat suatu bangunan itu, pondasi rumah? Itu aja. Untuk Pak Imam Saroni, ini apa? Saya mantau di Facebooknya Pak Imam, Ronita full 100% online, oke? Jadi bisa kasih tips and trick gak nih membawa konvensional yang offline menjadi online? Kendala terbesar apa sih yang dihadapi gitu, untuk apakah menerima orderannya sudah dikasih charting, bayarnya WA, nanya macam-macam atau gimana lah gitu? Pertanyaan saya, bagaimana menjadi betul-betul membawa sistem ke online? Oke, itu aja paling pendek. Terima kasih. Terima kasih. Langsung Pak Herlian. Oke, thank you ya Mas Iben ya untuk pertanyaannya. Jadi saya jawab dulu yang pertama tadi adalah tipe tinta. Nah, kalau di Epson itu untuk yang seri L4 itu kita menamakan teknologinya itu adalah aqueous ink, Mas Iben, atau water base untuk L4 ya. Nah, enggak, itu sedikit berbeda ya antara pigment dan dye. Jadi teknologinya itu kita sebutnya aqueous, water base ink. Nah, kalau yang untuk L6 itu dia UV cure ink namanya, ya, UV cure ink gitu ya Mas. Lalu terkait dengan bahan, bagaimana dengan fleksibilitas bahannya? Nah, tentunya baik L4 ataupun L6 itu bisa mencetak di bahan-bahan yang udah ada atau bahan-bahan yang populer yang digunakan oleh label converter yang ada saat ini. Misalnya bahan-bahan dari Everyday Nation atau bahan-bahan dari UPM Raflatak yang memang sudah secara populer, secara general digunakan oleh para label converter kita. Jadi tidak ada kesulitan untuk bahan-bahannya ya. Sorry Mas, saya potong. Berarti ini apakah bahan yang sifatnya laser bisa digunakan di inkjet?
Tentunya kita harus tes ya Mas. Kalau kita berbicara bahan, apalagi untuk yang water based ink itu, kebutuhan tadi seperti Pak Enda cerita, mana yang bisa disajikan di setiap kebutuhan ya Pak. Nah 3D juga seperti itu. Yang terbaru kita share kalau dari US itu kita di-share untuk membuat bagian kapal selam Pak. Sama satu lagi yang NASA, itu kerjasama yang terakhir, tapi itu memang masih Xerox base USA, tapi memang perkembangan dari mesin-mesin 3D adalah pendevelopan dari softwarenya. Jadi untuk memperkaya dari situ nanti baru bisa dapat beberapa mungkin bahan baku yang bisa di range apa gitu. Mas Adi mana? Mas Adi nambahin? Ini ya Mas. Ya, thank you Pak Teguh. Mas Iben ya Mas ya. Mas, mungkin nambahin sedikit dari Pak Teguh. Jadi mungkin ada dua. Yang satu yang memang sifatnya komersial, satunya eksploratif lah ya. Kalau eksploratif kan mungkin contohnya yang bikin rumah. Jadi menggunakan semacam teknologi 3D printer sesuai kartesiannya untuk membangun rumah dengan semen gitu ya. Tapi kalau sekarang yang tren yang lagi jalan, jadi selain yang untuk NASA, untuk ini sebenarnya risetnya 3D printing ke arah materialnya sih Mas. Jadi yang sekarang itu malah lebih ke arah biomaterial. Jadi yang nanti mungkin untuk yang saat ini udah FDA approve yang kayak Kementerian Kesehatan di USA yang dia menyatakan oh ini kalau untuk tulang udah bisa gitu, untuk gigi sudah bisa. Kemarin ada juga yang untuk pelindung tengkorak. Jadi ada orang yang misalnya operasi misalnya pendarahan gitu ya, kepalanya harus dioperasi, nah itu ditutup sudah bisa. Jadi lebih ke arah sana. Harapannya sih nanti kalau info dari prinsipal akan lebih banyak eksplorasi ke sana juga sih, gitu sih Mas. Kalau yang rumah apalagi lebih ke eksploratif lah. Tapi nanti mungkin belum ada nih komersialnya. Tapi kalau yang tadi yang kayak bio medical ini udah menuju ke komersial nantinya kayak gitu sih Mas. Selain yang engineering. Itu mudah-mudahan menjawab ya Mas Indra. Siap. Silakan Pak Imam. Oke, tadi full online ya gitu. Jadi memang Ronita itu sekarang full online, bahkan nggak ada ruang tamu, kita nggak punya ruang tamu. Terus saya suka bilang ke customer nggak usah kesini gitu istilahnya. Jadi itu, ya. Jadi itu, tapi itu yang harus dilakukan. Artinya dulu ketika saya bilang jangan kesini, itu pasti kan kita takut. Nanti dia nggak jadi order, ya kan, dia nggak jadi beli. Dulu takut. Tapi sekarang enggak, saya harus berani mengatakan kamu jangan kesini. Nah dia pasti marah kan, kenapa saya nggak boleh ke situ gitu istilahnya. Jadi ya saya terus terang aja bahwa sekarang Ronita full online, bisa diakses marketplace, WA, atau kita ada web juga, ada webnya Ronita sendiri, atau bisa lewat IG dan sebagainya. Jadi saya udah kasih solusi. Jadi ketika saya bilang jangan kesini, ada solusinya gitu loh. Nah tentu konsumen yang benar-benar butuh kita gitu istilahnya, ya saya yakin aja dia pasti order gitu. Tapi kalau misalkan ternyata konsumen ini hanya butuh nanya-nanya, ya mungkin dia nggak akan order. Tapi ternyata nih beberapa customer Indonesia itu memang sudah dewasa, atau kalau orang luar negeri itu kan udah biasa ya, dia order online dan sebagainya, disuruh bayar pakai PayPal atau bayar dulu, itu bagi orang luar negeri udah hal biasa. Nah, di Indonesia memang masih banyak yang orang-orang seperti itu tuh jarang, tapi ternyata sudah ada gitu. Makanya kemudian kita mulai cari orang-orang yang kayak gitu tadi adanya di mana gitu istilahnya. Nah, kita mulai petakan iklan-iklan kita itu hanya berada di kota-kota yang orang-orang tersebut seperti itu. Jadi kalau misalkan dari analisa kita nih kota tersebut itu orang-orangnya belum siap order seperti itu, kita nggak iklan di situ. Anggaplah Jakarta nih, Jakarta ini udah paling siap karena orang-orangnya sudah kayak orang luar negeri. Jadi mereka sibuk untuk ke Ronita kan, saya juga bisa ngeles ke mereka. Kan nanti macet, nanti malah rugi di waktu, malah berat di ongkos. Terus di Ronita nggak ada nggak ada ruang tamu, nggak ada kursi, kepanasan dan sebagainya. Mending online gitu kan. Nah jaminan dia cuma nanya, terus jaminan saya apa? Kalau misalkan cetakannya jelek atau ini apa? Atau kamu nipu saya gimana gitu kan? Kan ada pihak ketiga, ada e-commerce, bisa pakai Tokopedia, bisa pakai Shopee dan sebagainya. Nah itu mereka bisa diajak ngobrol seperti itu, jadi nggak marah atau ini, akhirnya solve kan, selesai, ya sudah. Oh ya yang cetakan gitu, saya kasih garansi, pokoknya kalau ada kesalahan nggak usah
nggak usah yang video unboxing atau apa, nggak usah, saya langsung cetak ulang kirim balik gitu aja. Jadi saya nggak mau ribet gitu. Dari itu tadi, dari proses tadi, alhamdulillah berhasil gitu istilahnya. Jadi ternyata customer yang seperti itu tadi, yang udah dewasa dalam tanda kutip itu tadi, dan mau diajak online itu banyak gitu istilahnya. Nah dari situ pelan-pelan kan, karena terus kebetulan kebantu ada COVID juga Bang. Jadi COVID itu juga alasan terkuat, kamu nggak usah kesini, ini lagi COVID, nggak boleh kesini gitu istilahnya. Dari situ, nah ternyata setelah COVID kok enak ya full online gitu istilahnya. Jadi kok enak kita malah karena customer bayarnya di muka semua. Jadi saya nggak perlu ngurusin nagih, nggak perlu ngurusin ngingetin accounting saya, wih itu tadi tuh, gitu nggak ada lagi ceritanya gitu istilahnya. Nggak ada lagi yang bayar pakai giro, nggak ada. Semuanya langsung cash gitu kan. Saya cuma tinggal lihat dari Shopee sama Tokped, uang masuk kan gitu aja. Nah dari situ akhirnya kita semakin semangat kan gitu istilahnya. Nah kenapa kita nggak full online aja gitu kan artinya. Jadi akhirnya pagar saya tutup, saya tulisin full online, terus ya udah workshop saya jebol semua, kursi nggak ada. Jadi kalau bahkan saya sekarang jadi bingung kalau ada tamu ke Ronita, saya harus nyari kursi dulu ini gitu istilahnya. Misalnya kayak Pak Edi Revo kemarin berkunjung gitu, saya bingung, saya harus nyiapin meja, nyiapin ini terus. Pak Edi juga bilang ini pasti baru disiapin ya Pak. Jadi makanya tadi sebenarnya kalau misalkan kita bisa akses IG itu kelihatan workshop Ronita yang memang istilahnya sekarang itu udah isinya mesin semua. Jadi saya sudah menghitung dari itu tadi, yang penting itu istilahnya memang kitanya pede dulu Mas gitu loh, bahwa kita siap nggak melaksanakan sistem itu tadi, kita mau full online itu dari Ronita ini siap nggak gitu loh istilahnya, kita bisa kasih garansi nggak ke customer kita gitu. Terus ya kita milih konsumennya, kalau memang konsumen itu nggak siap dengan sistem online kita, ya kita nggak maksain dia untuk order di Ronita kayak gitu. Cukup nggak kira-kira jawabannya? Ya apa ya, ini kan mungkin banyak yang mau belajar nih untuk istilahnya kan full online itu suatu kata-kata yang keharusan untuk zaman saat sekarang ini. Cuman pada implementasinya kan mulainya mesti bagaimana gitu kan. Nggak mungkin dia meninggalkan yang konvensional yang ibaratnya seperti data gitu. Cuman bagaimana tuh memberanikan diri, memang kita harus full online atau ada tips and trick Pak Imam? Ya kalau masalah berani itu memang tergantung orangnya sih gitu misalnya. Kan saya juga dulu juga nggak kalau ditanya kayak gitu. Kalau sekarang ditanya pede Mas. Kalau kemarin tanya sebenarnya juga ya juga sama aja kayak gitu. Tapi ya itu tadi bahwa ada situasi yang ternyata mendukung kita, COVID terutama memang gitu loh. Jadi memang karena COVID itu kita jadi terpaksa berani gitu istilahnya. Tapi setelah COVID ternyata kok enak gitu, ya sudah lanjut aja, gas terus aja kan gitu aja istilahnya. Dan alhamdulillah ya dengan evaluasi tadi seperti kita dapat customer yang memang benar-benar sudah sepemikiran sama kita, itu lebih enak kok gitu istilahnya. Bahkan saya sekarang sudah punya tim marketing itu bukan di Tangerang tapi di Kediri sono gitu. Jadi tim marketingnya Ronita itu ada di Kediri, produksinya di Serpong. Dan itu customer juga fine aja, nggak ada masalah. Jadi tipnya pokoknya berani aja gitu loh istilahnya. Pak Imam, satu lagi nih mengenai harga terendah, world price. Iya. Sebelah saya nih. Jadi ini suatu yang langsung tembak. hal yang sering terjadi ketika saya melihat suatu sosial media dan ini terjadi di outdoor juga dengan harga yang terendah segala macam. Bagaimana Pak Imam menyikapi terhadap harga rendah dengan harga yang premium? Itu marketnya bagaimana? Apakah bagaimana lah menurut pandangan Pak Imam? Itu perang harga itu sesuatu yang nggak bisa kita hindarin ya. Tapi maksudnya gini, tapi kita bisa menghindar dalam artian perang harga itu pasti terjadi. Tapi kita nggak perlu menjadi pelakunya. Nah, gitu ya. Itu kan pilihan. Pak Paulus misalkan oke dengan perang harga, gitu kan, gitu istilahnya. Tapi kalau saya itu nggak setuju, saya nggak setuju. Tapi saya kan juga bisa nggak mengikuti beliau, gitu istilahnya.
saya bisa pindah jalur atau pindah aluran gitu. Makanya DTF Ronita saya cut gitu. Karena bagi saya itu sudah nggak prospek DTF tepung itu. Saya udah melihat ini semakin ancur-ancuran, daripada saya ikut-ikutan, mending saya cut gitu istilahnya. Jadi semua dana atau semua sumber daya yang ada di DTF tepungnya Ronita saya pindah ke stiker semua. Gitu. Jadi daripada saya ya itu tadi, karena saya nggak pengen ikut-ikutan. Artinya sampai sekarang kan DTF itu kan masih perang harga kan gitu, atau di spanduk masih perang harga. Cuma kan saya boleh nggak ikut dong, gitu loh. Ya biarin yang perang-perang, yang saya kan nggak harus ikut, nggak ada kewajiban saya untuk ikut, gitu loh. Dan sebenarnya saya juga nggak peduli juga, mau perang kayak mau berdarah-darah, mau bom-boman silakan, itu urusan masing-masing, gitu kan istilahnya. Ya saya cari jalur sendiri, gitu. Dan sebenarnya inspirasi saya jualan mahal itu malah dari Pak Paulus. Nah, jadi ceritanya dulu saya waktu itu pernah mau beli printer di beliau. Beliau cerita saya jual stiker tuh 500.000 mas waktu itu ya Pak ya, Mimaki gitu. Itu membekas sekali di saya. Wah, bagaimana saya bisa jualan stiker 500.000 seperti beliau gitu. Walaupun di ujung jalannya gitu ternyata beliau, wah sekarang beliau nggak jualan 500.000 lagi gitu. Tapi saya nggak masalah itu kan, karena pasti menyesuaikan kondisi, beliau menyesuaikan kondisi. Tapi pertama kali ketemu beliau yang selalu teringat adalah bagaimana saya bisa jualan stiker 500.000 per meternya gitu. Dan alhamdulillah sekarang ya kita bisa jual stiker semeter 1 juta itu gampang lah. Kayak gitu. Dan itu inspirasi saya memang Pak Paulus gitu. Nah, walaupun sekarang beliau istilahnya perang harga dan sebagainya, ya saya punya hak untuk tidak mengikuti lagi gitu istilahnya. Jadi tidak ada yang salah tentang perang harga, harga rendah, harga itu nggak ada yang salah. Itu semuanya hal lumrah, pilihan masing-masing. Jadi kita juga nggak boleh nyalain, gara-gara sama perang harga terus kita menyalahkan misalkan bisnis kita jadi rusuh. Sebenarnya enggak, kemungkinan besar memang kitanya salah strategi. Karena dari zaman dulu sebelum saya lahir juga udah ada perang harga, gitu kan istilahnya. Sebelum saya jadi pebisnis masih SMA juga bapak saya juga udah perang harga waktu dia bengkelnya dia juga perang harga sama orang lain. Berarti kan sebenarnya perang harga itu selalu ada, tinggal kitanya mau ikut atau enggak, gitu aja, kayak gitu. Oke kan jawabannya? Oke. Terima kasih Pak Roni, mantep nih. Saya coba tambahin tentang perang harga. Memang perang harga tuh nggak bisa dihindari. Tak bisa dihindari, tapi kita bisa menghindar. Nah ini saya coba kutipnya si pakar marketing James Aditya, bahwa perang harga memang perlu dan penting, serta memang harus, malah menurutnya harus. Karena kalau nggak ada perang harga tidak terjadi dinamika bisnis. Tuh, ini pakar marketing bilang begini tuh, pakar sales. Contohnya nih saya terinspirasi juga perkataannya dulu CEO-nya Jawa Pos. Dia mengatakan bahwa persaingan itu perlu. Contoh kita di jalan tol kita bawa mobil sendirian kita ngebut, nggak ada kawan, nggak ada saingan, nggak enak. Nah ketika dia bawa Mercy, nggak lama ada Lexus nih, belajar ngegasnya, nah saingan kan, ngajak kebut-kebutan. Nah itu dia bilang persaingan. Jadi antara Lexus dengan Mercy di jalan tol persaingan. Dia gambarkan dalam bisnis seperti itu. Kalau kita sendiri nggak ada persaingan, jalan tol nggak enak, lurus, jalannya nggak aman ya Pak ya.